Liu Yun, kenapa kamu berikan uang lamaran yang sudah aku kumpulkan kepada sahabat laki-lakimu itu? Dia sudah memberiku pekerjaan di grup Wang. Jadi aku pakai uang ini untuk menemaninya ke hotel, merayakan hari kasih sayang. Memangnya kenapa? Liu Yun, kamu itu selingkuh. Kembalikan uangku. Kembalikan. Itu kan uang mahar yang Yun Yun berikan untukku. Kalau kamu mau uangmu kembali, minta saja sana sama malaikat maut. Hei kalian, hajar dia sampai mati. Di mana ini? Siapa kau? Aku adalah leluhurmu. Keturunanku bisa-bisanya jadi pecundang begini, benar-benar membuat malu keluarga Sun kita. Hari ini leluhurmu akan mewariskan resep dewa obat dan pusaka jarum perak. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan buat malu leluhurmu lagi. Apakah barusan aku sedang berhalusinasi? Aku benar-benar melihat leluhur. Dan beliau memberiku buku resep dewa obat. Ini 9 jarum surgawi, melancarkan meridian dan memulihkan luka. Mata dewa ungu keemasan, kemampuan diagnosis medis yang luar biasa. Pil 100 ramuan penawar, mampu menawar segala macam racun. Kejadian barusan itu bukan halusinasi. Panas sekali. Aku benar-benar bisa melihatnya. Aliran darah di tubuh manusia biasa, aliran energi kehidupannya. Ayah tidak apa-apa. Sebagai direktur utama grup Wang, ayah harus benar-benar menjaga kesehatan. Tidak apa-apa, hanya penyakit lama. Ini jelas bukan penyakit lama. Anda keracunan. Kalau tidak segera diobati, nyawa Anda akan melayang. Kalau tidak segera diobati, nyawa Anda akan melayang. Anak ini masih sangat muda, tapi anehnya bisa tahu kalau aku terkena racun mematikan. Sayangnya, racun ini tidak ada obatnya. Lebih baik putriku tidak tahu soal ini, agar dia tidak mengkhawatirkanku. Direktur Wang, kesehatannya selalu baik. Bagaimana mungkin dia keracunan? Jangan cari masalah, ayo pergi. Ayah, Direktur, cepat ke rumah sakit. penyakitnya. Aku bisa menyembuhkannya, mengingat kalian adalah pasien pertamaku. Aku berbaik hati ingin menolongnya. Ayahmu hanya punya sisa waktu, 5 menit untuk bertahan hidup. Kalau ditunda lebih lama lagi, kalian tinggal menunggu jenazahnya saja. Aku akan menuruti apapun syaratmu. Tolonglah, tolong selamatkan ayahku. Keracunan kronis ini menyebabkan aliran energinya berbalik dan menyerang jantungnya. Untuk membuka aliran dan menghancurkan sumbatan, aku gunakan teknik 9 jarum surgawi. Pas sekali untuk mengobati ini. Berhasil. Ayah sudah baikan. Dia yang menyelamatkan ayah. Racun di tubuh ayahmu sudah terlalu parah. Kalau mau disembuhkan total, sepertinya agak sulit. Tidak apa-apa, anak muda. Sekalipun dokter sakti dari ibu kota turun tangan, racun di tubuhku ini tetap tidak akan bisa disembuhkan. Aku tidak menyalahkanmu. Ini imbalan untukmu. 300.000, jangan anggap ini terlalu sedikit. Racun Anda bisa saya sembuhkan. Menurut buku kuno, ada penawar untuk segala racun. Pil penawar 100 herbal, yang sangat pas untuk mengobati racun ini. Benarkah? Ambilkan kertas dan pena. Ternyata butuh bahan obat sebanyak ini. Anak muda, kalau kamu bisa menyembuhkan racunku ini, aku akan memberimu 6 juta. Anak muda, kalau kamu bisa menyembuhkan racunku ini, aku akan memberimu 6 juta. Saya melihat Anda orang yang baik, makanya saya turun tangan membantu. Uang itu urusan belakangan. Pil penawar 100 herbal ini mampu menangkal segala macam racun mematikan di dunia. Jadi bahan obatnya tentu saja tidak mudah dicari. Ini resepnya, beserta alamat saya. Dalam waktu 24 jam, kumpulkan ke 49 jenis bahan obat ini. Kondisi ayahmu sudah tidak bisa ditunda lagi. Baik. Aneh sekali.
Kenapa Master sehebat dia? Malah tinggal di kawasan kumuh. Di rumah kontrakan, ya. Benar-benar dari kalangan rakyat biasa, muncul seekor naga sejati. Kalau latar belakangnya bersih, urusan pernikahan Xiao Han bisa segera diselesaikan. Pergi dan selidikilah latar belakang guru itu. Baik, Tuan. Untuk meracik pil penawar racun ratusan herbal, aku butuh sebuah tungku dewa. Di mana aku bisa mencari barang seperti itu? Ini kan. Waktu aku masih kecil, kakekku biasa memasak menggunakan tungku ini. Ada energi dewa di dalamnya. Ternyata ini adalah tungku dewa. Aku bisa menggunakannya untuk membuat pil dewa. Guru San, bahan obat yang Anda minta sudah lengkap. Dan ini. Wah, banyak sekali. Uang 2 juta ini, anggap saja sebagai biaya kunjungan medis Anda. Asalkan Anda bisa menyembuhkan ayah saya. Keluarga Wang pasti akan memberikan imbalan besar lainnya. Aku pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk membantumu. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Guru San meracik obat lagi. Ayah saya masih berada di gedung grup Wang, menunggu Anda datang untuk mengobatinya. Benar-benar tidak disangka, mata dewa ini ternyata bisa mengeluarkan api dewa untuk meracik pil. Berhasil. Rasanya tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Ternyata meracik pil juga bisa menghasilkan energi dewa. Biar ku coba. Kuat sekali. Sepertinya, mulai sekarang aku harus lebih sering meracik pil. Resep dewa obat juga sudah membuka bagian yang baru. Ini adalah resep pil baru. Pil pembangkit jiwa tingkat 9. Bisa mengembalikan kehidupan pada raga yang mati. Ranting hitam, inti kayu tersambar petir. Kok kelanjutannya nggak ada? Jangan-jangan. Aku harus meracik beberapa pil penawar racun 100 herbal lagi. Baru bisa buka kelanjutannya. Halo. Master San, ayahku sudah kritis. Kapan Anda bisa sampai? Paling lama 10 menit. Aku segera ke sana. Berhenti. Cari siapa? Aku kesini untuk mengobati Direktur Wang. Minggir. Kalau terlambat, nyawa orang bisa melayang. Jangan biarkan dia masuk. San Qian, aku tahu kita sudah putus. Dan kamu pasti sangat nggak terima. Tapi kamu nggak bisa bikin onar di perusahaan kami, kan? Aku kesini bukan mau bikin onar. Aku kesini untuk mengobati Direktur Wang. Kalau kamu nggak percaya, aku akan meneleponnya. Demi bisa balikan denganku, kamu sampai berani bawa-bawa nama direktur buat sok hebat. Ayah nggak apa-apa. Cepat panggil Master San. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nona. Apa jangan-jangan kita ditipu? Mana mungkin? Pasti ada masalah di jalan. Aku akan mencarinya. Aku benar-benar datang untuk mengobati Direktur Wang. Jangan halangi aku. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Orang kaya kamu, berani-beraninya sebut Direktur Wang. Sampah sepertimu. Sama sekali nggak pantas menyebut namanya. Srek orang tak berguna ini. Dan usir dia dari sini. Direktur Wang yang mengundangku. Beraninya kalian memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak kejam. Proses pemurnian pil ini, efeknya sungguh luar biasa ya. Satpam, mana Satpam? Cepat tangkap dia. San Qian, tunggu sampai Direktur Wang tahu kau membuat kekacauan di sini. Habislah kau. Aku juga tidak akan membiarkanmu masuk ke dalam grup Wang. Lancang. Master San, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tidak disangka, San Qian ini benar-benar kenal dengan Direktur Wang. Kau dipecat. Direktur Wang, aku. Dasar kau tidak berguna. Kau hampir saja membunuh ayahku. Kalau sampai ayahku benar-benar terlambat diobati gara-gara kau, aku pasti akan membuatmu angkat kaki dari kota Long. Master San, ya. Mari kita naik ke atas. Ayah, kami sudah kembali.
Direktur Wang, ini adalah pil pembersih racun ratusan herbal. Minumlah pil ini, maka racun aneh di tubuh Anda akan lenyap. Direktur Wang, ini kan pil ramuan yang tidak jelas. Anda harus berpikir matang-matang. Bagaimana kalau sampai terjadi hal buruk pada Anda setelah meminumnya? Lalu sekarang, apa ada cara yang lebih baik? Saudara Sun, nyawaku bergantung pada Anda. Jika aku bisa sembuh, uang 6 juta yang dijanjikan, tidak akan kurang sepeser pun. Jika tidak bisa disembuhkan, itu memang sudah takdirku. Nak, jangan pernah menyulitkannya. Bagaimana? Ada hasilnya. Tubuhku terasa jauh lebih baik. Benar-benar ada hasilnya. Rasa sakit di sekujur tubuhku hilang semuanya. Badanku juga terasa jauh lebih bugar dari sebelumnya. Master Sun, ini uang 6 juta yang kita sepakati. Terimalah. Oh ya, ada satu bantuan lagi yang ingin ku minta dari Anda. Entah apakah Anda bersedia membantuku. Jika berhasil, aku akan memberi Anda tambahan 20 juta. Dan juga, aku akan menjodohkan putriku dengan Anda. Saya dan putri Anda tidak punya perasaan apa-apa, jadi lupakan saja soal perjodohan itu. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Saya bekerja sesuai bayaran. Racun yang ada di tubuhku ini adalah perbuatan geng naga hitam. Tadi putriku di lantai bawah melihat kehebatan bela diri Anda. Karena itu aku ingin minta tolong. Tangkap orang yang telah meracuniku. Uang 10 juta ini, anggap saja sebagai uang muka. Tidak masalah. Kalau begitu, saya permisi dulu. Baiklah. Pemuda ini, kelak, pasti akan menjadi orang besar. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini, nak. Master Sun, saya akan mengantar Anda ke sana. Bagaimana bisa keluarga Wang kalian berurusan dengan geng naga hitam? Keluarga Qian dari Kota Naga bersaing dengan keluarga Wang kami, memperebutkan peluang kerjasama. Dengan keluarga Lin dari 4 keluarga besar. Saat kerjasama hampir terwujud, putra sulung keluarga Qian, Qian Wudao merasa tidak terima. Jadi dia membayar mahal geng naga hitam untuk menyingkirkan kami. Ada apa ini? Dia mengalami sedikit luka dalam, dan pingsan karena aliran energinya kacau. Tapi tidak apa-apa, 9 jarum cahaya surgawi bisa mengatasinya. Kau yang menyelamatkanku. Luka dalammu baru saja pulih, dalam 3 hari ini. Jangan memaksakan diri menggunakan tenaga dalam, terlebih lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas budi ini. Ambillah ini. Di dunia bawah Kota Naga. Tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Benar-benar orang yang aneh. Baiklah, kita sudah hampir sampai. Geng naga hitam sangatlah berbahaya. Kau tunggu saja di depan pintu. Aku akan masuk sendiri. Baik. Si pecundang San Qian itu, gara-gara dia aku kehilangan pekerjaanku. Bos Jiang, ini uang 200.000. Bos harus membantuku menyingkirkannya. Geng naga hitam milikku ini adalah bawahan dari Raja Kota Naga, salah satu dari 8 geng besar, memintaku untuk turun tangan, hanya dengan bayaran 200.000 ini. Lalu bagaimana jika ditambah denganku? Kita lihat saja. Apa kamu bisa melayaniku dengan baik? Geng naga hitam Kota Naga, sepertinya ini tempatnya. Bukankah itu mantanku, Liu Yun? Sedang apa dia di sini? Hei, siapa yang berkuasa di sini? Aku datang untuk menangkap seseorang. Bos Jiang, dialah San Qian. Anda harus membantuku menghabisinya. Jadi kau yang bernama Sun Qian. Aku tanya pada kalian, siapa sebenarnya yang telah meracuni Wang Wanjiang? Kau ini. Lebih baik pikirkan saja nasibmu sendiri. Ada yang membayar 200.000 hanya untuk menukar nyawamu. 200.000 itu terlalu murah. Tapi kalau bayarannya cuma pisang, wajar saja yang datang cuma monyet. Benar begitu, kan? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Aku tanya satu kali lagi. Serahkan orang yang meracuninya, maka aku akan membiarkanmu hidup.
Pengawal, cepat kemari. Ini adalah Master Sima, pendekar fisik terkuat di kota naga. Di bawah para dewa, dia tak terkalahkan. Bocah, hari ini kau tamat. Bagaimana mungkin? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Padahal hanya kekuatan dewa yang bisa menembus pertahananku. Jangan-jangan, dia adalah seorang dewa. Aku tanya pada kalian untuk terakhir kalinya, siapa sebenarnya yang telah meracuni kepala keluarga Wang Wanjiang? Itu dia. Halo, Cepat kemari, Ketua Su. Ada yang cari masalah di klub sekarang. Cepat, cepat, cepat. Orang yang meracuni ini akan kubawa pergi. Tidak ada keberatan, kan? Aku baru saja memanggil penguasa kota naga, Ketua Su King Han. Dia yang paling berkuasa di kota naga. Kekuatannya juga sangat sulit ditebak. Menangkap orang di wilayahku. Jangan harap, tunggu saja sampai dia datang. Aku pasti akan membuatmu menderita, sampai kau memohon untuk mati. Ketua Su tiba. Ketua Su. Ada yang menindasku. Berlutut. Ketua Su, Anda harus membela saya. ternyata Anda. Bukankah dia yang tadi di jalan? Penyelamat yang sudah menolongku. Kenapa dia bisa ada di sini? Jangan-jangan si sampah ini mencari masalah dengannya. Ketua Su, bocah ini, benar-benar keterlaluan. Oh, berdiri. Sun Qian. Ketua Su. Saya dari geng naga hitam. Aduh. Ini, sisa 100 tamparan. Tampar wajahmu sendiri. Apakah Tuan Penyelamat sudah merasa puas sekarang? Aku menyinggung penyelamat Ketua Su. Aku memang pantas mati. Aku datang ke sini untuk menangkap orang. Kalau begitu, aku akan membawanya pergi. Kenapa kamu tidak memakai liontin yang aku berikan? Pakailah. Seluruh dunia bawah tanah kota naga akan tahu bahwa kamu adalah orangku. Tidak akan ada lagi yang berani menyusahkanmu. Lebih baik menghindari masalah. Jadi, pakai saja dulu. Mulai sekarang, di kota naga, geng naga hitam milikmu hanya bekerja untuk San Qian. Apakah kamu mengerti? Siap melaksanakan perintah Ketua Su. Baiklah, penolongku. Aku masih harus terus melacak keberadaan orang yang telah melukaiku. Kalian lanjutkan saja. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, aku jadi menyinggung Tuan Besar Sun, orang sehebat itu. Aku akan membalasnya dengan melampiaskan semua kemarahanku padamu. Kak Jiang. Nona besar keluarga Lin. Lin Qiansui akan segera tiba. Lin Qiansui. Dia jauh lebih menarik daripada kamu. Orang ini adalah orang yang meracuni ayahmu. Terima kasih banyak, Tuan Besar San. Aku masih ada urusan. Nanti akan kuambil. Hang, ayo pergi. Ranting hitam. Untuk meracik pil pengembali jiwa. Ini adalah salah satu bahan utamanya. Kita lihat saja nanti, apakah aku bisa mendapatkannya. Hai, Nona cantik. Apakah tanaman obat di dalam kotak ini bisa dijual kepadaku? Apakah Anda anggota geng naga hitam? Memberikannya kepadaku juga sama saja. Bos mereka bahkan tunduk kepadaku. Di depan markas geng naga hitam begini. Berani-beraninya Anda bicara besar seperti itu. Hati-hati, nanti kaki Anda bisa dipatahkan oleh mereka. Sans Hui. Jangan kurang ajar. Tuan, keluarga Lin kami dan geng naga hitam memang sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Kalau Anda menginginkannya, nanti saat ada lagi, akan saya berikan kepada Anda. Keluarga Lin dari 4 keluarga besar, ya, nanti saat aku meracik pil, aku akan butuh banyak bahan obat. Boleh juga aku beri keluarga Lin sebuah peluang kerjasama. Apa keluarga kalian bergerak di bisnis obat? Benar. Baguslah kalau kamu tahu takut. Ayo, kita cepat masuk. Dahinya tampak gelap, dan energi Qi-nya sangat lemah untuk kondisi tubuhnya. Ah, sudahlah, kita masuk dulu saja. Lagi pula geng naga hitam cepat atau lambat, pasti akan menyerahkan Heizi itu kepadaku. Ini adalah Heizi, bahan obat baru yang belakangan ini ditemukan oleh keluarga Lin kami. Jika dicampur dengan racun apapun, efek racunnya akan berlipat ganda. Harga pasnya 70 juta.
Nona Lin, kamu benar-benar berani mematok harga tinggi, ya? Apa maksudmu? Mau apa kalian? Aku cuma mau bilang, hari ini Heizi ini adalah milikku. Dan kalian berdua juga milikku. Kalian berdua sama sekali bukan tandingan Sans Hui. Master Sima memiliki tubuh kebal yang tak tertembus. Hari ini, kalian tidak akan bisa lolos dari sini. Hei, cantik, kalian berdua. Sekarang milikku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kak Sun, tidak. Tuan Sun, kami berdua benar-benar tidak tahu kalau Lin Qianshui adalah wanita Anda. Kalau tidak, diberi 800 nyali pun, kami tidak akan berani menyentuhnya. Tuan Sun, saya minta maaf. Bos geng naga hitam ternyata benar-benar tunduk padanya. Yang seharusnya kamu mintai maaf adalah Nona Lin. Nona Lin, saya minta maaf, saya memang pantas mati. Menyingkirlah. Cepat enyah dari sini. Kalau sampai aku melihat kejadian seperti ini lagi, urusannya tidak akan selesai hanya dengan berlutut dan minta maaf. Pergi. Kami segera pergi. Tidak kusangka San Qian ini tidak hanya tampan, tapi juga berhasil menaklukkan geng naga hitam yang sebesar itu. Dia sosok yang sangat layak untuk didekati. Saya, Lin Qianshui dari keluarga Lin. Berterima kasih atas pertolongan Tuan San yang telah menyelamatkan nyawa saya. Hanya sekadar ucapan terima kasih. Jangan-jangan, dia menginginkan tubuhku. Kalau dengan menyerahkan kesucianku, bisa membuat orang sehebat dia membantu keluarga Lin. Rasanya tidak masalah juga. Di sini, orangnya terlalu banyak, kan? Kamu bicara apa, sih, Nona Lin? Aku ini seorang ahli alkimia. Kudengar keluarga Lin berbisnis bahan obat-obatan. Aku hanya berpikir, di masa depan, kalau aku membutuhkan bahan obat tertentu, bisakah aku memintanya dari keluarga Lin? Oh, ternyata begitu. Tidak masalah. Mulai sekarang, kalau Master San ingin menggunakan obat dari keluarga kami akan memberikannya secara gratis kepada Master San. Kalau begitu, ini. Jika Master San merasa ini berguna, maka ambillah. Selain itu, keluarga Lin kami berutang budi pada Anda. Jika kelak Anda membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk mencari saya. Anda. Racun kematian 7 hari. Dalam waktu 7 hari, energi kehidupan di dalam tubuh akan mengalir keluar dengan cepat, hingga pada akhirnya, berubah menjadi tulang belulang yang kering. Nona Lin, Anda terkena racun. Namun, mengingat Anda telah memberikan tanaman obat ini secara gratis, saya bisa membantu Anda. Master San, kondisi tubuh saya saat ini baik-baik saja. Saya tahu Anda orang yang sangat hebat. Tapi lelucon Anda barusan sama sekali tidak lucu. Tidak masalah, masih ada waktu 7 hari. Mulai besok, kepala Anda akan terasa sakit seperti mau pecah, batuk darah tiada henti, lalu perlahan-lahan menua, hingga akhirnya menjadi mayat kering. Jika apa yang saya katakan benar-benar terjadi, ingatlah untuk mencari saya. Saya permisi dulu. Silakan duduk. Ya. Sebelumnya Anda telah membantu menemukan pelaku yang menebar racun itu. Ini sisa bayaran sebesar 20 juta. Master Sun, Anda benar-benar telah membantu kami membalaskan dendam besar ini. Beberapa waktu yang lalu, hanya karena terpengaruh racun mematikan itu, kami sampai kehilangan konsentrasi, sehingga kehilangan kesempatan dengan keluarga Lin. Kerjasama senilai 10 miliar yang seharusnya menjadi milik kami, malah direbut oleh keluarga Qian. Grup Wang itu perusahaan yang sangat besar. Apakah semua urusan harus Anda kerjakan sendiri? Bagaimanapun juga keluarga Lin adalah salah satu dari 4 keluarga besar yang bisa menjalin hubungan dengan keluarga Lin. Hanyalah saya seorang. Saya juga pernah menawarkan 30% saham keluarga Wang sebagai imbalan. Tapi sama sekali tidak ada yang berani mengambilnya.
Bagaimana jika aku bilang, aku bisa membantu Anda? Master Sun, Anda jangan bercanda. Jangankan orang-orang dari keluarga Lin, yang begitu sulit untuk ditemui. Lagi pula, besok adalah konferensi pertukaran medis di kota Long. Kutebak putri sulung keluarga Lin, Lin Qiansui, pasti sudah menyiapkan kontrak kerja sama dengan keluarga Qian. Mereka hanya tinggal mengumumkannya di sana. Aku hanya tanya padamu, apakah tawaran 30% saham itu masih berlaku? Tentu saja masih. Kalau begitu, tunggu kabar baik dariku. Jangan-jangan ucapan Master Sun itu benar. Tidak masalah, masih ada waktu 7 hari. Mulai besok, kepalamu akan terasa seperti mau pecah, batuk darah tanpa henti, kemudian perlahan-lahan menua, sampai akhirnya berubah menjadi mayat kering. Jika apa yang aku katakan benar-benar terjadi, ingatlah untuk datang menemuiku. Aku sudah tidak kuat. Aku harus memohon agar Master Sun menyelamatkanku. Halo, apakah ini Master Sun? Nona Lin, penyakit ini bisa saya sembuhkan. Anda tenang saja. Di acara konferensi medis besok, saya akan membawakan resep obatnya untuk Anda. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak. Oh iya, ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong kepada Anda. Apakah bisa mengganti kerjasama 10 miliar keluarga Qian ke keluarga Wang? Tidak masalah. Lin Qiansui terkena racun mata air kuning 7 hari, yang akan membuatnya menua dengan cepat, dan kehilangan vitalitas hidupnya. Mungkin sesuatu yang bisa menghidupkan kembali pohon mati, yaitu pil pengembali jiwa 9 putaran, bisa menyembuhkannya. Sisa bahan obat dari pembuatan pil penawar racun ratusan herbal waktu itu, ternyata masih ada banyak. Aku akan membuat beberapa pil lagi, untuk membuka kunci resep obatnya terlebih dahulu. Berhasil. Pil pengembali jiwa 9 putaran. Ternyata aku berhasil membuka semua resep pil. Tunggu dulu. Masih ada sesuatu yang baru. Teknik Ling Tai Fang Chun. Ini adalah teknik untuk terus melatih kekuatan abadi, hingga mencapai pencerahan dan menjadi dewa. Sebuah teknik kultivasi tingkat tertinggi. Mari kita coba. Benar-benar berhasil menerobos. Biar ku coba lagi. Wah, Wah, kuat sekali. dasar mesum. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku sungguh minta maaf. Waktunya sudah hampir habis. Aku harus segera pergi ke konferensi medis, mencari Lin Qiansui, untuk meminta bahan-bahan pil pengembali jiwa 9 putaran darinya. Maksudmu? Geng naga hitam sekalipun tidak bisa menyingkirkan mantan pacarmu yang pecundang itu, Sun Qian. Kak Jiang dari geng naga hitam bilang, kalau kita mempersulit Sun Qian lagi, dia yang akan menghabisi kita. Kalau cara kotor tidak mempan, kita akan bermain bersih dengannya. Aku sudah keluar dari perusahaan Wang Wanjiang, dan pindah kerja ke tempat Qian Wudao. Pengaruh keluarga Qian sangatlah besar. Ditambah lagi, dia akan segera bekerja sama dengan Lin Qiansui. Saat waktunya tiba, kita bisa menghabisi Sun Qian, layaknya memencet mati seekor semut. Semudah itu. Hahaha. Apa keluarga Lin akan setuju? Untuk bekerja sama dengan kita. 10 miliar. Uang tunai nyata sebanyak itu bukanlah hal yang bisa didapat hanya dengan omong kosong. Tenang saja. Aku tidak membuat janji yang tidak pasti. Wah. Bukankah ini mantan pacarmu yang pecundang itu? Ada apa? Sudah tidak mampu beli makan, jadi numpang makan dan minum gratis di sini. Sun Qian, semua orang yang ada di sini adalah tokoh penting di dunia medis Kota Naga. Kau ini cuma pecundang yang tidak bisa apa-apa. Atas dasar apa kau berani masuk ke sini? Pecundang, lalu kalian ini apa? Zhang Qiang, Liu Yun. kalian berdua ini dipecat oleh grup Wangku. Dasar anak-anak manis. Berani-beraninya berteriak pada orang yang kubawa. Hahaha. Dipecat. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku sudah lama menjalin koneksi dengan tuan muda pertama keluarga Qian, yaitu Qian Wudao.
Sekarang aku meninggalkan pihak yang kalah, dan bergabung dengan keluarga Qian. Biar ku beritahu yang sebenarnya, racun yang mengenai ayahmu sebelumnya, itu juga ada campur tanganku. Licik kau. Jangan takut. Aku pasti akan menyeretmu ke hadapan ayahku untuk diadili. Hahaha. Keluarga Qian sekarang sudah bekerja sama dengan Lin Qiansui. Sebentar lagi kami akan naik tingkat, menjadi keluarga kelas atas di kota Longcheng. Masih berani menangkapku. Pada saat itu tiba, membawakan sepatuku saja kau tidak pantas. Tapi Nona Lin sudah setuju untuk bekerja sama dengan kita. Cih, jangan membual. Mana mungkin Lin Qiansui mau bekerja sama denganmu? Bertemu langsung dengan Lin Qiansui saja. Kau pasti belum pernah, kan? Malah sok bahas kerja sama. Benar-benar konyol. Baru 2 hari yang lalu, aku baru saja menghubungi Nona Lin. Kerjasama antara keluarga Lin dan keluarga Qian tidak akan pernah berubah. Kalau begitu, sebaiknya kita pergi dari sini. Jangan terus berada di sini. Hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mau kabur? Tidak semudah itu. Aku akan membiarkan semua orang melihat. Kita tunggu sampai Nona Lin datang. Lalu di hadapan semua orang yang ada di sini, aku akan membuat kalian berlututlah dan minta maaf. Nona besar Lin telah tiba. Nona Lin sudah datang. Kalian semua tamat. Adik kecil, tonton saja pertunjukan bagusnya. Hei, Tuan Muda Qian, kau lihat itu. Orang-orangnya Nona Lin sedang bersiap untuk menghajarnya. Itu akibatnya berani memfitnah Nona Lin. Kena batunya sekarang, kan? Orang yang pantas menerima karma, masih belum tahu siapa orangnya. Saya umumkan bahwa pada akhirnya keluarga Lin akan menjalin kerjasama dengan Qiansui. Qiansui. Gawat. Racun 7 hari kematiannya kambuh. Harus segera menggunakan 9 jarum surgawi untuk menahan penyebaran racunnya. Racun mematikan di tubuh Nona Lin ini sangatlah langka. Energi kehidupannya terkuras dengan sangat cepat. Sepertinya tidak sampai 7 hari, dia sudah akan menghembuskan napas terakhirnya. Lalu bagaimana ini? Cepat katakan. Penyakit semacam ini belum pernah saya temui sebelumnya. Tapi apa? Kabarnya beberapa hari yang lalu, kepala keluarga Wang, yaitu Wang Wanjiang, juga pernah terkena racun mematikan. Kemudian dia diselamatkan oleh seorang dokter hebat bermarga Sun. Kalau kita bisa menemukannya, mungkin dia bisa memperlambat racunnya. Bermarga Sun. Racun di tubuh Wang Wanjiang itu, akulah yang menawarkannya. Master San, sudah kuduga, Anda memang bukan orang sembarangan. Kumohon tolong selamatkan Nona mudaku. Sejak kecil, Nona tumbuh besar bersamaku. Jika Tuan benar-benar bisa menyembuhkannya, walaupun Tuan menjadikanku sebagai selir, aku sangat bersedia. Tidak perlu sampai begitu. Niatku murni hanya untuk menetralkan racunnya, agar bisa segera meresmikan kerjasama dengan keluarga Wang. Wah, wah, wah. Akhirnya ketahuan juga belangmu, kan? Biar ku bongkar kebusukannya. Si Sun Qian ini sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan. Dia itu cuma mau menyingkirkan Tuan Muda Qian. Untuk merebut kerjasama dengan keluarga Lin. Makanya dia berani cari muka di sini. Aku ini mantan pacarnya. Dan aku berani bersaksi. Dia itu tidak pernah belajar ilmu medis sedikitpun. Lagi pula, di dunia medis kota Longcheng, memang tidak pernah ada yang mendengar nama Sun Qian sama sekali. Di ruangan ini, selain aku yang bermarga Sun, memangnya ada siapa lagi? San Qian pernah menyelamatkan nyawa ayahku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Omong kosong. Dokter hebat bermarga Sun yang kalian maksud itu, adalah dia. Saya, Sun Minyi, memberi hormat kepada Tuan Besar Liu, dan salam hormat untuk semuanya. Bermarga Sun, bernama Minyi. Jadi ini Dokter Sun Minyi yang dibicarakan Tuan Besar Liu itu. Benar sekali. Perhatikan, cukup dengan teknik akupunturku ini, Nona Lin pasti akan langsung sembuh. Kalau kau menusukkan jarum sembarangan seperti itu cuma akan memperparah kondisinya. Hei, Sun Qian, kau tidak berhak bicara di sini. Cepat tusuk jarumnya. Setelah Nona Lin sembuh, imbalanmu pasti tidak akan sedikit. Baik. Sudah kubilang tabib Sun pasti bisa diandalkan. Loh, kondisinya makin parah. Kalau kalian masih melarangku turun tangan, nyawanya tidak akan tertolong lagi. Sun Qian. Kau.
Lagi pula dia sudah hampir mati. Biarkan saja bocah itu yang menusuk jarumnya. Nanti kita limpahkan saja semua kesalahannya pada dia. Tuan Muda Qian, idemu memang brilian. Ini adalah 9 jarum Tianyao. 9 jarum Tianyao. Bukankah teknik itu sudah punah? Bagaimana bisa bocah ini menguasainya? Jangan-jangan, kau adalah tabib hebat bermarga Sun yang asli. Apanya yang 9 jarum Tianyao? Orang ini kan belum. Ah! Master Sun, Anda telah menyelamatkan nyawaku lagi. Belum bisa dibilang menyelamatkan, aku hanya meredakan gejalanya saja. Untuk menyembuhkannya sampai ke akar, tetap membutuhkan pil pembangkit jiwa putaran 9. Bahan obat yang dibutuhkan, nanti akan kuberikan pada Anda. Saya mengerti. Tangkap tabib gadungan ini. Serahkan dia ke asosiasi tabib untuk diproses. Ampun. Ampuni nyawaku. Dan untuk kalian. Karena telah berulang kali bersikap kurang ajar pada penolongku. Keluarga Lin mengumumkan. Kalian akan diboikot. Secara total dari industri medis Kota Long. Siapapun yang berani bekerja sama dengan mereka. Sama saja dengan mencari gara-gara dengan keluarga Lin. Proyek 10 miliar itu, kuberikan kepada keluarga Wang kalian. Lakukan yang terbaik. Ayo pergi. Kita bicarakan soal resep obatnya. Baik. Ayah menyuruhku untuk mendapatkan San Qian. Tapi, ada Lin Qiansui di sana. Bagaimana caraku bisa mendapatkannya? Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berani merebutnya dari mulut harimau. Wang Binghan, kau pasti bisa. Ayah, ibu. Master Sun. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Kudengar hari ini, Anda menyelamatkan nyawa putriku lagi. Ini ada uang 10 juta. Anda harus menerimanya. Silakan. Putriku baik-baik saja sebelumnya. Bagaimana bisa dia tiba-tiba terkena penyakit aneh ini? Gejala yang dialami putri Anda disebut sebagai 7 hari menuju alam baka. Aura kematian di tubuhnya sangat kuat. Apakah belakangan ini dia pernah pergi ke kuburan atau tempat seperti kamar mayat? Master Sun bukan orang asing. Biar aku saja yang cerita. Minggu lalu, aku menemukan sebuah makam kuno dari dinasti Song. Di dalamnya ada banyak sekali tanaman herbal yang belum pernah kulihat sebelumnya. Akar hitam yang kuberikan padamu 2 hari lalu juga berasal dari sana. Kalau begitu, sepertinya kau terkena racun debu kuno dari makam itu. Motif ukiran pada liontin giok ini juga pernah kulihat di dalam makam. Jangan-jangan makam ini menyimpan rahasia leluhurku. Nona Lin, bisakah Anda memberitahuku lokasi makam itu? Setelah keluarga Lin kami menemukan rahasia makam kuno itu, kami langsung membeli seluruh tanah tersebut, menghabiskan hingga puluhan miliar. Namun, jika Master Sun bisa menyembuhkan putriku, keluarga Lin kami bersedia membagi barang di dalam makam itu, sama rata dengan Master Sun. Baiklah, agar penyakit Qiansui bisa sembuh total, dibutuhkan pil pemulih jiwa tingkat 9. Ini adalah bahan obat yang diperlukan. Sebagian besar bahan obat langka di sini, selalu dimiliki oleh keluarga Lin kami. Tapi ada 3 barang, yang agak sulit didapatkan. 3 barang apa saja? Bunga mekar bayangan bulan, inti kayu petir, karang darah naga. Soal inti kayu petir ini, sepertinya aku ingat sesuatu. 3 hari lagi, Master Akupuntur nomor 1 di negara Hua, Ye Zhiqiu, akan berada di kuil Jingjue, mengadakan kompetisi akupuntur besar, dan hadiahnya adalah inti kayu petir itu. Master Sun, kebetulan sekali Anda ahli dalam hal ini. Dengan teknik akupuntur Anda pasti akan menang, dan berhasil mendapatkan bahan obat untuk menyelamatkanku. Apa? Master Sun juga bisa akupuntur. Kemampuan medisnya hebat, kekuatan bertarungnya tinggi, bahkan punya resep pil warisan leluhur. Kalau pemuda ini bisa menjadi menantuku, masa depan keluarga Lin kita pasti akan sangat cerah dan tak terbatas. Tapi, aku harus cari cara untuk membatalkan pertunangan Qiansui yang dulu diatur oleh kakek. Membatalkan pertunangannya duluan. Apa maksudmu? Tunanganku, Lin Qiansui, Bermesra-mesraan. dan membawa pria lain pulang ke kediaman Lin. Benar, Tuan Muda Jin. Ini benar-benar tidak menganggap Anda, tidak menghargai keluarga Jin sama sekali. Aku akan pergi ke keluarga Lin sekarang juga untuk buat perhitungan. Biar mereka tahu, meski sama-sama dari 4 keluarga besar, keluarga Jinku tidak bisa disepelekan.
Xiao Jin, kenapa kau kemari? Jadi kau yang berani merebut wanitaku. Bagaimana mungkin? Qian Sui, orang yang bertunangan denganmu itu aku. Bagaimana bisa kau bersama pria lain, dan berhubungan tidak pantas begini? Aku berhubungan tidak pantas dengan pria lain. Saat aku diganggu oleh geng naga hitam. Kau ada di mana? Saat aku keracunan dan hampir mati. Kau ada di mana? San Qianlah yang menyelamatkan nyawaku berkali-kali. Sekalipun dia memang ingin berhubungan lebih jauh denganku, aku akan menerimanya. Qian Sui, apa kau benar-benar tidak menyukaiku? Pertunangan ini diatur oleh kakekku. Aku tidak pernah punya perasaan apapun padamu. Aku sarankan kau jaga martabatmu dan batalkan pertunangan kita. Ayah, Hei. Aku bukan ayahmu, jangan sembarangan panggil. Bocah, namamu Sun Qian, kan? Aku pasti akan mencari cara untuk menghabisimu. HMPH. Waduh, tanpa sengaja, aku malah menghancurkan pertunangan Xiao Sui. Padahal Xiao Sui sudah masuk, usia matang untuk menikah. Tuan Guru Sun, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aduh. Bagaimana bisa begini? Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Pria yang bernama Sun Qian itu, sama sekali tidak punya latar belakang hebat. Lagi pula 3 hari lagi, dia akan mengikuti acara dari kuil Jinju, yaitu kompetisi besar akupuntur. Bagus. Kalau begitu, aku, Jindalei si Raja Akupuntur Kota Naga, akan maju di kompetisi itu, dan mengalahkannya secara adil dan jantan. Biar Xiao Sui tahu, kalau aku adalah pria yang jauh lebih hebat. Jadi maksudmu, di acara pertukaran medis kemarin, ada seorang bocah ingusan yang mempraktikkan teknik 9 jarum Tia Nyao. Benar, guru murid melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa marganya? Marganya Sun. Margasan. Siapa saja, tolong beri aku sedikit uang. Aku bisa mati kelaparan. Hai pengemis kecil, apakah kamu mau belajar pengobatan denganku? Mau. 900 tahun yang lalu, seorang tuan muda bermarga Sanlah yang mengajariku ribuan ilmu medis. Berkat dia, aku bisa mencapai posisiku yang sekarang. Sayangnya, kemampuanku saat itu masih kurang. Jurus rahasia andalannya, 9 jarum Tia Nyao. Sama sekali tidak bisa aku kuasai walau hanya 1 jarum. Besok adalah kompetisi akupuntur yang guru selenggarakan. Sun Qian juga akan ikut berpartisipasi. Aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Dia juga menguasai 9 jarum Tia Nyao. Jangan-jangan San Qian itu adalah adik seperguruanku. Sepertinya, aku harus benar-benar memperhatikannya. Hadiah dari kompetisi ini adalah tanaman obat langka inti kayu petir. Aku harus cepat memenangkan pertandingan ini, agar obatnya terkumpul untuk menyembuhkan Qian Sui. Dia benar-benar keturunannya. Wajah mereka berdua sangat mirip. Setelah kompetisi ini selesai, aku harus benar-benar mengujinya. Kompetisi besar hari ini terdiri dari 3 babak, yaitu ketepatan menusuk titik akupuntur, mendiagnosis penyakit, dan menetralisir racun. Bukankah ini sangat cocok dengan 9 jarum Tia Nyao milikku, pil penawar racun 100 herbal dan mata dewa emas ungu? Aku pasti memenangkan pertandingan ini. Kukira siapa? Bukankah ini dari acara pertukaran waktu itu? Dokter Dewa Sun yang cuma kebetulan bisa menyelamatkan orang. Kenapa? Demi menjilat keluarga Lin. Kau jadi tidak tahu diri, sampai berani ikut kompetisi akupuntur ini. Apapun yang dilakukan Tuan San, apa urusannya denganmu? Minggir. Sun Qian, apa kau berani bertaruh denganku? Kita taruhkan gelar juara kompetisi ini. Kalau aku menang, kau harus bersujud dan minta maaf padaku. Dan kau juga tidak boleh lagi bicara sepatah kata pun dengan Qian Sui. Lalu kalau kau yang kalah, kau harus membatalkan pertunangan kita. Aku si Raja Akupuntur Kota Naga. Mana mungkin bisa kalah darinya? Si pecundang bau kencur yang tidak berguna itu. Siapa takut? Tunggu dulu. Ditambah 1 miliar. Baik. Ronde pertama. Mulai. Ujian menusuk tanpa melihat. Tusukan jarum perak ke titik Mingmen, titik Yongguan, serta 3 titik gerbang hantu. Tusukan harus akurat, dan aliran energi Qi sebagai buktinya.
Selanjutnya. Lumayan. Tapi tusukan di titik Feng Fu agak melenceng. Kalau ditusukkan pada manusia sungguhan, itu bisa membunuhnya. Turunlah. Sekarang giliranku. Dia dari 4 keluarga besar kota naga, putra sulung keluarga Jin, Jin Dalei. Lalu buat apa kita bertanding lagi? Teknik deteksi titik akupuntur angin emas milik keluarga Jin tidak ada tandingannya. Gelar juara pasti jadi miliknya. Bocah, hari ini akan kutunjukkan padamu teknik deteksi titik angin emas milik keluarga Jinku. Kuat sekali. Bocah, sudah lihat dengan jelas, kan? Aku sarankan kamu tidak usah mencobanya. Lebih baik cepat mengaku kalah, dan mundur dari pertandingan ini, agar kamu masih punya sedikit harga diri. Banyak omong. Kenapa, mau lari dan jadi pengecut? Menusuk tanpa melihat. Bahkan matanya ditutup. Dan dari jarak sejauh ini. Kamu sengaja cari alasan kalau kalah nanti, ya? Itu benar-benar teknik 9 jarum cahaya langit. Tidak, melenceng. Tusukannya melenceng. Lihat, Ketahuan juga kan aslinya. Cari titik akupuntur saja tidak becus. apa aku salah lihat? Tunggu dulu, sulit dipercaya. 3 jarum perak itu bergerak seperti punya navigasi sendiri dan berhasil menemukan posisi yang sangat tepat di dalam patung perunggu itu. Sun Qian lulus ujian ini. Bagaimana mungkin? Bocah ini malah lebih cari perhatian dariku. Di babak selanjutnya, aku jamin kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Babak kedua, membaca denyut nadi melalui benang. Ada 3 pasien yang duduk di balik tirai. Di tangan mereka masing-masing terikat seutas benang perak, yang melilit tepat di pergelangan tangan. Peserta harus memeriksa denyut nadi lewat benang itu, dan mendiagnosis penyakit mereka. Yang paling cepat dan akurat akan menjadi pemenangnya. Memangnya kamu bisa memeriksa denyut nadi? Jangan sok pintar di sini. Jangan asal mendiagnosis. Nanti pasiennya malah mati di tanganmu. Aku memang tidak bisa memeriksa nadi, tapi aku punya mata dewa ungu emas. Yang ini menderita sirosis hati, yang ini terkena rematik, dan yang ini sedang hamil, bayi kembar. Apa-apaan ini? Cepat sekali dia memeriksanya. Pasti ada kecurangan. Dia pasti sudah menyuap pasiennya diam-diam. Diam kalian semua. Aku sendiri yang memilih pasien-pasien ini. Aku juga yang menempatkan tirai ini. Apa kalian menuduhku ikut curang? Bukan begitu maksud kami, Tuan. Semua diagnosisnya tepat sekali. Benar-benar ajaib. Hanya memeriksa nadi lewat benang. Bahkan bisa tahu bayi di dalam perutnya. Hamil berapa anak pun dia tahu. Saudara Sun, aku makin terkesan padamu. Aku juga sudah selesai memeriksa. Bagus. Babak ketiga, menawar racun. Kedua peserta harus saling memakan racun racikan lawan. Yang berhasil menawarnya adalah pemenangnya. 1 butir pil 100 herbal bisa menawar segala jenis racun. Tapi kalau dimakan 2 butir sekaligus, akan menjadi racun paling mematikan di dunia. Pil 100 herbal. Aku mengandalkanmu. Hei Marga Sun. Lihat saja, akan kuracuni kau sampai mati. Tuan muda Jin kami memang tidak jago meracun. Tapi orang ini adalah ketua geng naga hitam. Ahli racun nomor 1 di kota naga. Dengan adanya master racun Qin Jiang, kau pasti akan kalah telak. Di wilayah kota naga ini, tidak ada orang yang gagal kuracuni sampai mati. Tuan Sun, kenapa Anda ada di sini? Apa yang kulakukan? Memangnya harus laporan padamu? Oh, tentu tidak perlu. Tidak perlu. Dia ini orang yang ditunjuk langsung oleh Raja Kota Naga, Su Qinghan, untuk dilindungi secara khusus. Sepertinya, Aku harus sedikit pura-pura mengalah, mulai memberikan racun. Tuan muda Jin, ini adalah racun khusus racikanku. Bentuk racun ini, kelihatannya cantik juga. Kenapa baunya manis begini? Disitulah kehebatan Master Racun Qin. Hanya dari penampilannya saja, aku sampai tak bisa membedakan apakah ini racun, atau sekadar permen manis. Akan kubuat dia mati keracunan. Silakan. Bukannya ini coklat, masih saja keras kepala. Cepat keluarkan juga racun milikmu. Ini. 2 butir pil penawar racun ratusan herba, telah menghasilkan racun yang sangat mematikan. Tidak ada obat penawarnya, kecuali memakan butir yang ketiga.
Racun yang sangat ganas. Dengan teknik tangan penawar racun angin emas milikku, menawarkan racun semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tuan Muda Jin, juara akhirnya adalah Sun Qian. Pertandingan selesai, cepat selamatkan Tuan Muda Jin. Ini adalah racun paling mematikan di dunia. Orang tua ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata ini akibat mengonsumsi berlebihan. Pil penawar racun ratusan herba yang memicu keracunan parah ini bisa diobati. Aku bisa mengobatinya, tapi ya, harus tambah bayaran. Sebaiknya biarkan anak muda ini saja yang mendapatkan utang budinya. Sebaiknya biarkan anak muda ini saja yang mendapatkan utang budinya. Kau minta berapa? 500 juta. Kau mau merampok? Ya. Kalau tidak segera diobati, dia akan benar-benar pergi ke alam baka. Berikan dia 500 juta. Ini adalah inti kayu petir untuk sang pemenang. Anak muda, ini untukmu. Terima kasih banyak, Senior Ye. Apa kau ada waktu untuk mampir ke kuilku? Boleh saja, tapi sebelum pergi ke sana, aku harap ada seseorang yang memenuhi janji taruhan yang telah disepakatinya. Aku tidak ingat. Dasar bocah kecil, taruhan kalian tadi, aku melihat semuanya. Kalau kau mengingkari janji, apa kedepannya kau tidak mau hidup tenang di kota naga? Dan juga, Ini 1 miliar. Perjanjian pernikahan kita juga sudah dibatalkan. Sun Qian, awas kau. Roda kehidupan pasti akan berputar. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mencabut nyawamu. Silakan. Hei, bocah, jarum 9 tianyao tadi lumayan juga. Senior Ye terlalu memuji. Belajar dari mana? Kalau dia punya guru yang sama denganku, aku bisa membawanya kembali ke perguruan. Soal leluhur yang memberiku resep dewa obat, masih belum boleh dibocorkan. Hanya kebetulan, tidak sengaja mendapatkannya. Kalau begitu, kau pasti tidak kenal dengan guruku, yang bernama San Shishi, kan? Siapa itu Sun Shishi? Membosankan, sama sekali tidak menarik. Karena kita berjodoh, jimat embun giok hati es ini untukmu. Pergilah. Terima kasih, Senior Ye. Saya permisi. Dia bukan keturunan guruku, hanya wajahnya saja yang mirip. Padahal awalnya aku berniat membagikan teknik keabadian warisan guru kepadanya. Guru. Menurutku, tidak menutup kemungkinan. Dugaan kalau dia adalah keturunan Sun Shishi. Sun Shishi itu orang dari zaman dinasti Song. Sedangkan bocah ini, baru berumur sekitar 20-an. Mana mungkin dia mengenalnya? Kenapa kau tidak bilang dari awal? Sepertinya nanti kita harus menyelidikinya lagi. Jimat embun giok hati es yang diberikan Senior Ye padaku. Mari kita lihat apa fungsinya. Jimat embun giok hati es mengusir energi api jahat, memulihkan esensi darah, menenangkan pikiran dan jiwa. Aku tidak menyangka bisa langsung membuat jimat ini. Resep dewa obat ternyata berhasil membuka keahlian baru. Teknik tangan 5 elemen pemusnah gu bisa membersihkan racun gu. Bagus sekali, ini juga sudah aku kuasai. Ternyata jimat ini bisa digunakan seperti ini. Jangan-jangan asal-usulnya benar-benar memiliki akar yang sama dengan leluhurku. Kalau begitu, kau pasti tidak mengenal guruku, San Shishi, kan? Coba aku periksa silsilah keluarga dulu. Sun Yowei, Sun Gang, Sun Keju, Sun Lansan. Di silsilah keluarga ini tidak ada nama Sun Shishi. Lalu kenapa Senior Ye berkata seperti itu? Pola pada liontin giok ini pernah aku lihat juga di dalam makam itu. Jangan-jangan di dalam makam itu tersimpan rahasia tentang leluhurku. Sudahlah, abaikan saja dulu. Lebih baik aku segera menemukan begonia bayangan bulan dan karang darah liur naga. Setelah itu, baru aku kembali ke makam untuk mencari tahu rahasia leluhurku. Master Sun, kudengar belakangan ini Anda sedang mencari begonia bayangan bulan. Aku sudah mendapat kabarnya. Aku segera ke sana. Tuan Sun, ini adalah imbalan atas bantuan Anda, yang telah melancarkan kerjasama dengan keluarga Lin. Ini kontrak 30% saham yang aku janjikan, 50 miliar. Sebanyak ini, Anda sudah menyelamatkan nyawaku, dan melancarkan kerjasama dengan keluarga Lin. Uang ini memang pantas Anda dapatkan. Lagi pula,
Aku akan memberikan tambahan saham senilai 50 miliar untuk Anda. Bagaimana? Lalu apa syaratnya? Bertunanganlah dengan putriku, Xiao Han. Tuan besar, Anda jangan bercanda. Ayahku ini serius. Xiao Han, jaga bicaramu. Xiao Han, kami ini anak yang baik. Soal perasaan, itu bisa ditumbuhkan seiring berjalannya waktu. Bagaimana menurut Anda? Menurutku, mumpung masih usia 20-an, ini adalah masa yang tepat untuk merintis karir. Lebih baik kita bahas soal begonia bayangan bulan saja. Begonia bayangan bulan ada di tangan keluarga Chang. Leluhur keluarga Chang terkena racun api yang sangat langka. Keluarga Chang dengar begonia bayangan bulan bisa menyembuhkannya. Jadi mereka mencari dan menemukannya di kota Jiang. Mereka sudah membawanya pulang. Seharusnya sekarang mereka masih dalam perjalanan. Jimat embun giok hati es yang baru saja aku pelajari kebetulan bisa menyembuhkan penyakit ini. Berarti, sebelum keluarga Chang tiba di rumah, aku bisa menyembuhkan Tuan Besar Chang lebih dulu. Dengan begitu, begonia bayangan bulan itu akan jadi milikku. Sebenarnya bagaimana kondisi kakekku sekarang? Ayo, bicaralah. Penyakit Tuan Besar Chang sudah merasuk ke tulang. Sepertinya beliau akan segera tutup usia. Bukankah Anda bilang begonia bayangan bulan bisa menyembuhkannya? Begonia bayangan bulan akan segera tiba. Barangnya sedang dalam perjalanan. Tanaman itu memang bisa menyembuhkan, tapi kondisi tubuh Tuan Besar Chang saat ini hanya bisa bertahan 10 menit lagi. Saat ini, biarpun dewa turun tangan, tidak akan bisa menyelamatkannya. Aku bisa menyembuhkannya. Siapa kau? Kenapa kau bisa ada di ruang tamu rumahku? Jangan banyak omong. Aku akan menyelamatkan kakekmu sekarang. Bocah tengik, dari mana kau? Beraninya pamer keahlian di depan ahlinya. Kami 3 dokter ternama saja tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Masa anak ingusan sepertimu bisa menyembuhkannya? Jangan-jangan kau ini musuh bisnis keluarga Chang, yang sengaja dikirim untuk mencelakai Tuan Besar sebagai mata-mata, kan? Namaku Sun Qian. Kalau kau tidak mau Tuan Besar meninggal dunia, biarkan aku masuk sekarang. Sun Qian. Sepertinya aku pernah dengar nama itu. Ya sudahlah, coba kau periksa beliau. Energi api jahat sedang mengamuk. Langsung menyerang pikirannya. Bagaimana bisa penyakitnya separah ini? Hal-hal yang kau katakan itu, semua orang juga tahu. Tapi masalahnya, bagaimana cara menyembuhkannya? Sepertinya, Dokter Sun kecil kita ini, juga sudah kehabisan akal. Dan tidak tahu harus berbuat apa. Terpaksa aku harus menggunakan jimat embun giok hati es. Jimat, tahayul kuno semacam ini, mana bisa menyembuhkan penyakit? Aku akan berlutut dan bersujud 3 kali kepadamu. Itu sama sekali tidak berlebihan. Hahaha. Berhasil. Jimat dewa. Ini benar-benar jimat dewa. Ini mustahil. Kami bertiga telah bersusah payah mengobatinya selama 3 bulan. Penyakit yang tidak bisa kami sembuhkan, hanya dengan selembar jimat, bisa langsung disembuhkan. Aku akan segera berlutut, bersujud, dan meminta maaf kepadamu. Ah! Aku takut kualat. Terima kasih banyak, Tabib Dewa Sun, karena telah menyelamatkan nyawa kakekku. Aku punya 100 juta di sini. Lupakan saja soal uang. Tujuan utamaku ke sini adalah mengambil begonia bayangan bulan untuk menyelamatkan nyawa orang. Tentu saja tidak masalah. Namun, begonia bayangan bulan itu sekarang masih dalam perjalanan. Begonia bayangan bulan sudah kubawa pulang. Kakek bisa diselamatkan. Ini untukmu. Omong-omong, apakah kamu tahu di mana keberadaan karang darah liur naga untuk meracik obat penyelamat nyawa? Aku hanya kekurangan bahan ini. Ku dengar, belakangan ini Geng Hehuan juga sedang mencarinya. Kamu bisa bertanya kepada mereka. Geng Hehuan, Ketua Geng Yu, tidak ada satupun pria di dunia ini yang bisa lolos dari ilmu pemikat milik Anda. 500 juta, bantu aku membunuh Sun Qian. Hanya dengan 2 koper uang kotor ini, kau menyuruhku membunuh orang. Bocah bernama Sun Qian itu, sepertinya ada kekuatan spiritual di tubuhnya. Ilmu medisnya juga lumayan. Belakangan ini, dia bahkan mendapat perhatian dari Master Ye Zikyu. Penilaian si nenek tua Ye Zikyu itu seharusnya tidak pernah salah. Kalau Sun Qian itu dijadikan tumbal untuk melatih ilmu pemikatku di tahap yang paling akhir, sepertinya boleh juga. Lalu, seperti apa tampangnya? Lumayanlah, bisa dibilang cukup tampan. Taruh uangnya di situ. Pekerjaan ini kuterima. Terima kasih banyak atas bantuannya, Ketua Geng Yu. Tunggu apa lagi? Cepat pergi dari sini. Kalau kau berlama-lama di sini,
ruanganku ini bisa jadi bau. Baik, baik, baik. Sang Qian, ya. Aku akan segera datang. Dan mencabut nyawamu. Kau sedang bergumam apa? Ketua Su. Ini adalah barang yang selalu kau cari. Batu karang darah naga. Aku sudah menemukannya untukmu. Ambillah. Terima kasih banyak, Ketua Su. Tunggu sampai aku berhasil menangkap tumbal tahap akhir ilmu pemikatku, yaitu pria yang sangat tampan itu. Setelah pulang, aku akan langsung menyerap energinya. Tunggu dulu. Di seluruh kota naga ini, aku tidak peduli kalau kau menyentuh pria lain. Tapi, kalau kau berani menyentuh pria berkalung kelelawar, Jangan pernah berani mengusiknya. Dia adalah priaku. tentu saja tidak masalah. Pria milik Ketua Su, pasti tidak akan pernah aku sentuh. Tapi, bagaimana kalau dia sendiri yang tidak bisa menahan nafsunya, terus memohon untuk memilikiku? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Orang-orang dari geng Hehuan. Di mana aku harus mencari mereka? Kakak tampan, tolong aku. Kamu sakit di bagian mana? Dadaku terasa sesak. Bagaimana kalau kamu bantu periksakan? Penyakitmu bukan di dada, melainkan di... Siapa kau? Siapa aku itu tidak penting. Kamu ingin berkultivasi ganda denganku, menghabiskan malam yang indah bersamaku. Kau hanya perlu membayarnya dengan nyawamu. Keras sekali. Apa ini? Tapi, kalau bertemu dengan orang berkalung kelelawar, Jangan berani menyentuhnya. kau lelakinya Su Qinghan. Pakailah ini. Seluruh dunia bawah kota naga akan tahu bahwa kau adalah milikku. Tidak akan ada lagi Orang yang berani menyusahkanmu. Bisa dibilang begitu. Ketua geng Hehuan, Yu Qing, memberi hormat pada tuan pendamping kota naga. Kau dari geng Hehuan. Kalau begitu, apa kau tahu keberadaan karang darah liur naga? Karang darah itu Ada di tanganku. Bisa kau berikan padaku? Aku butuh itu untuk menyelamatkan orang. barang yang sebelumnya diberikan oleh Presiden Su kepadaku, kini diminta kembali oleh lelakinya. Masih masuk akal. Aku tidak memintanya secara cuma-cuma. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tanda air mata perindu di bawah mata kirimu itu. Kamu terkena racun gu pemakan hati. Setiap tengah malam di tanggal 15, jantungmu pasti terasa panas terbakar, kan? Racun ini sudah menyiksaku selama lebih dari 10 tahun. Kamu bisa menyembuhkannya. Ya. Aku menguasai teknik pelebur tulang 5 elemen, khusus untuk mengatasi racun ini. Tapi, kita harus pindah tempat. Hang, Kamu harus membuka baju atasanmu. adik kecil. Kamu tidak sedang mencoba mengambil kesempatan dari kakak, kan? Tentu saja tidak. Teknik pelebur tulang 5 elemen, kalau tidak bersentuhan langsung dengan kulit, khasiatnya akan berkurang drastis. Tidak apa-apa. Kalau mau lihat, lihat saja. Kalau adik sudah tidak tahan, kakak juga bisa membantumu. Kalau kamu masih terus bicara sembarangan, aku tidak akan mencabut racunku ini darimu. Kalau begitu, karang darah naga itu tidak akan bisa kamu dapatkan. Pelan-pelannya, Sudah sembuh, serahkan karang darahnya padaku. kamu ini mau langsung pergi begitu saja. Ini adalah mantra pemikat gairah milikku. Orang yang terkena mantra ini, Akan terus-menerus terbakar gairah. Sampai semua energi kehidupannya aku hisap sampai kering. Selain menggunakan kekuatan spiritual, tidak ada cara lain untuk menawarnya. Tapi, karena kamu adalah pria milik Ketua Su, aku hanya akan menyerap sedikit saja. sudah puas main-mainnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu mematahkan mantra pemikat gairahku? Mantramu tidak mempan padaku. Berikan karang darahnya.
Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa yang akan kulakukan padamu? Itu urusan Ketua Sumu. Jangan. Kumohon padamu. Jangan beritahu Ketua Su. Dia akan. Apa yang akan dia lakukan padamu? Itu tergantung pada dirimu sendiri. Su Qinghan sudah melarangmu menyentuh pria berkalung kelelawar. Tapi kau tidak patuh. Ini yang pertama kali. Aku tidak akan menghubunginya hari ini. Tapi jika ada yang kedua kalinya, kau tahu sendiri apa akibatnya. Saya, Yu Qing dari geng Hehuan. Berterima kasih karena Tuan Muda San telah mengampuni saya. Mulai hari ini. Aku, Yu Qing, berutang nyawa padamu. Lupakan soal nyawa. Cukup jawab satu pertanyaanku. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Tuan muda tertua keluarga Jin. Jin Dalei. Ini uang bayaran 500 juta darinya. Perlukah aku membantumu menghabisinya? Itu terlalu mudah baginya. Katakan saja padanya, kalau aku, Sun Qian ini, sangat sulit untuk dibunuh. Jadi dia harus tambah bayarannya. Hah? Apa katamu? 500 juta tidak cukup. Harus 1,5 miliar. Orang ini memang sangat sulit dibunuh. Kalau kau mau membatalkannya, uang 500 juta sebelumnya akan kuanggap sebagai uang muka. Dan tidak bisa dikembalikan loh. Bunuh. Ketua geng Yu, kali ini, jangan sampai mengecewakanku lagi. Uang 1,5 miliar yuan telah masuk. Si Yu Qing ini, kerjanya memang sangat cekatan. Bahan obatnya akhirnya terkumpul semua. Selanjutnya, waktunya membuat pil untuk Lin Qiansui. Berhasil. Pil pengembali jiwa 9 putaran. Energi spiritualnya kuat sekali. Resep obat baru sudah terbuka. Bubuk mata air spiritual. Setelah diminum, kebal terhadap segala racun selama 24 jam. Ada juga pil penciptaan pahala. Bisa membuat seseorang awet muda selamanya. Dan langsung menjadi manusia abadi. Leluhurku. Jangan-jangan memang benar seorang dewa. Resep. Debu pelebur dewa. Bukankah itu yang ada di dalam makam, yang dilihat oleh Lin Qiansui waktu itu? Kenapa kelanjutannya tidak ada? Jangan-jangan. Harus menemukan debu pelebur dewa itu dulu. Sudahlah, abaikan saja dulu. Aku harus menyelamatkan Lin Qiansui sekarang. Nanti baru kutanyakan lokasi makam itu padanya. Racun mata air kematian 7 hari ini benar-benar ganas. Baru lewat 4 hari, Qiansui sudah menua sampai seperti ini. Tuan San, kumohon selamatkan dia. Keluarga Lin bersedia membayar harga berapapun. Anda tenang saja, apa yang sudah saya janjikan pasti akan saya tepati. Ini adalah pil pengembali jiwa 9 putaran. Pil ini bisa menghidupkan kembali orang yang sekarat. Ah! Di mana aku? Tuan San, Anda menyelamatkan nyawaku lagi. Uang 1 miliar ini untuk Anda. Kedepannya, jika ada apapun yang membutuhkan bantuan keluarga Lin, katakan saja padaku. Keluarga Lin akan mempertaruhkan nyawa demi Anda tanpa ragu. Tentang makam kuno yang Anda sebutkan waktu itu. Master San, aku tahu kekuatan Anda sangat hebat, tapi tingkat bahaya di sana jauh melebihi bayangan Anda. Aku hanya pergi 1 kali, dan langsung jadi begini. Soal itu Anda tidak perlu khawatir. Baru-baru ini saya telah meracik obat baru, bubuk lingkuan. Baru-baru ini saya telah meracik obat baru, bubuk lingkuan. Setelah diminum, tubuh akan kebal dari segala racun. Ditambah lagi, ada kekuatan spiritual yang melindungi saya. Jadi tidak usah mengkhawatirkan saya. Baiklah. Tapi Anda harus membawa saya serta. Saya akan menjadi pemandu Anda. Tidak boleh. Qiansui, apa kamu lupa bagaimana kondisimu tadi? Kalau sampai terjadi hal buruk padamu, apa yang harus kami perbuat? Bukankah begitu, Master San? Begini. Sepertinya saya memang butuh seorang pemandu. Tapi Anda tenang saja, selama ada bubuk lingkuan, Qiansui tidak akan kenapa-napa. Kalaupun keadaan memburuk, saya masih punya 1 butir.
Pil pembangkit jiwa. Biarkan saja mereka pergi. Kalau ada yang bisa kami berdua bantu, katakan saja. Ini adalah bahan obat yang saya butuhkan untuk meracik bubuk lingkuan. Tolong bantu saya mengumpulkan semuanya. Tidak masalah. Oh iya, soal rencana kepergian kita ke makam kuno itu, tolong jangan beritahu siapapun. Saya tidak ingin menimbulkan masalah baru. Baik. Begitulah kejadiannya, Master Ye. Makam kuno itu sangatlah berbahaya. Putriku pergi ke sana waktu itu, dan langsung terkena racun aneh yang sangat parah. Sekarang Sun Qian mau membawanya ke sana lagi. Saya benar-benar tidak tenang. Saya mohon, Tuan, tolong bantu mereka. Makam kuno yang kamu sebutkan itu, aku pernah membaca catatannya di kitab kuno dari dalam peti. 900 tahun yang lalu, ada seorang tabib aliran sesat yang kehilangan akal. Dimakamkan di sana. Sisa gas beracun di dalam makam itu memang bukan hal yang bisa dihadapi orang biasa. Tapi ya, bocah bernama San Qian itu adalah keturunan teman lamaku. Semua kemampuannya adalah warisan langsung dariku. Gas beracun biasa tidak akan bisa melukainya. Tapi, bagaimana kalau? Tidak ada kata kalau. Tapi, sepertinya aku memang harus pergi ke sana. Di makam kuno itu mungkin tersimpan peninggalan guruku, yaitu barang-barang milik San Shishi. Ini berkaitan dengan warisan perguruanku. Aku wajib ke sana. Syukurlah kalau Tuan Ye bersedia turun tangan. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari keluarga Lin kami. Anggap saja sebagai dana untuk pemeliharaan kuil Anda. Dan ini, peta lokasi detail makam kuno tersebut. Bawa kembali uangmu. Aku membantumu, karena aku cukup menyukai bocah San Qian itu. Lagi pula, dia punya hubungan dengan perguruanku, bukan karena mengharapkan uang dari keluarga Lin. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, nanti suruh putrimu membelikanku beberapa tusuk manisan tanghulu, itu sudah cukup. Kebaikan Tuan Ye sungguh luar biasa. Keluarga Lin akan selalu mengingatnya. Sudahlah, pulang dan tunggulah di sana. Selama ada aku, kedua anak itu tidak akan lecet sedikit pun. Yu Qing, San Qian itu lelakiku. Berani-beraninya kamu mengincarnya. Presdirsu, aku tidak akan berani lagi. Kumohon, ampuni aku. Melepaskanmu, boleh saja. Jawab pertanyaan terakhirku. Apa kamu sudah berkultivasi ganda dengannya? Aku bersumpah demi langit. Aku sama sekali tidak melakukannya. Aku memang pantas mati. Aku tidak akan pernah berani lagi mengincar Tuan Muda San Qian. Sudahlah. 2 hari ini, sepertinya dia akan pergi ke sebuah makam kuno. Kamu pergilah bersamanya. Baik, keselamatannya. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, kamu yang akan menanggung akibatnya. Berpakaianlah yang tertutup. Baik. Bubuk lingkuan akhirnya berhasil dibuat. Untuk apa kamu kemari? Hamba, Yu Qing, bersedia menemani Tuan menjelajahi makam kuno bersama. Siapa dia? Pengawal pribadinya San Qian. Jangan-jangan sudah terjadi sesuatu di antara mereka. Apa ini berarti aku sudah tidak punya kesempatan lagi? Aku tidak akan kalah darimu. Bicara apa sih kalian ini? Cepat telan bubuk lingkuan ini. Kita turun ke gua sekarang. Baiklah, Tuan. Kenapa Tuan harus mengambil risiko? Pergi menjelajahi makam kuno. Apalagi bawa-bawa beban yang menyusahkan. Wah, bau cewek muka duanya menyengat banget nih. San Qian, dari mana kamu mungut rubah betina penggoda ini? Siapa yang kamu panggil rubah betina? Hei, kenapa kalian malah bertengkar? Sekarang, tujuan utama kita adalah... Awas, ada pergerakan. Ini, mayat hidup. lihat seranganku. Ternyata tidak mempan. Bagaimana mungkin? Titik lemah mereka ada di tengah alis. Dia tidak punya aura pelindung. Hanya kekuatan spiritual yang bisa menghancurkannya, biar aku saja. Kuat sekali.
yang tersembunyi di makam ini? Bukankah seharusnya rahasia leluhurku? Kenapa malah muncul makhluk aneh semacam ini? Apa-apaan semua ini? Jimat embun giok hati es bisa memadamkan hawa api jahat. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ayo cepat masuk ke dalam. Coba lihat, apa ini? Tabib penyihir di lukisan ini, semasa hidupnya diam-diam menculik rakyat jelata, untuk dijadikan eksperimen manusia. Dia mencoba mengubah manusia menjadi manusia obat abadi, dan tabib aliran lurus ini adalah leluhurku. Jadi ini bukan makam leluhurmu, melainkan makam tabib penyihir itu. Ini memang makam tabib penyihir, dan juga ladang obatnya. Jadi makhluk-makhluk tadi adalah manusia obat abadi ciptaannya. Dan saat pertama kali aku datang kemari, yang kutemukan adalah ladang obatnya ini. Ayo kita periksa ladang obatnya. Debu dewa pembusuk di dalamnya adalah bahan untuk meracik pil penciptaan kebajikan. Dan siapa tahu, kita juga bisa menemukan bahan obat langka lainnya. Orang di lukisan ini terlihat sangat familiar. Hati-hati. Jin Jiuyu, kau menjadikan rakyat tak berdosa sebagai manusia obat. Benar-benar keji dan biadab, bersiaplah untuk mati. Liontin Giok itu, bentuknya sama persis. Bocah bernama San Qian itu, ternyata adalah keturunan dari San Shishi. Aku tidak akan membiarkan kalian menggagalkan urusan penting keturunan guruku. Ini pasti peti mati pemilik makam ini. "900 tahun telah berlalu. Siapa yang berani mengganggu tidur panjangku? Kamu tabib penyihir itu. Kamu ternyata belum mati. Mati. Aku, Jin Jiuyu, dulu hanya disegel oleh Sun Shishi. Mana mungkin aku bisa mati? Sun Shishi. Kamu Sun Shishi. Tunggu, bukan. Kamu Sun Shishi. Bukan. Ternyata kamu hanyalah reinkarnasinya. Kalau begitu, aku tidak perlu khawatir. Di seluruh langit dan bumi ini, selain 9 jarum cahaya surgawi miliknya yang bisa menaklukkanku. HMPH, sedangkan kamu Jelas tidak akan mampu melakukannya. Sun Shishi adalah leluhurku. Kakek tua di awal tadi ternyata Sun Shishi. Pantas saja dia menganggapku memalukan. Ternyata aku adalah reinkarnasinya. Bocah tengik, bersiaplah untuk mati. kita bukan tandingannya. Ayo kita segera pergi dari sini. Tuan, biar aku yang menahannya di sini. Anda cepatlah lari. Lari? Kenapa aku harus lari? Tidak mau lari. Kalau begitu, matilah kau. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan 9 jarum cahaya surgawi? Ini sungguh mustahil. Bahkan murid kebanggaannya, Ye Ziqiu, sama sekali tidak bisa mempelajari satu jurus pun. Tapi kamu malah menguasainya hingga tingkat sempurna. Pantas saja, jimat embun giok hati es pemberian Ye Ziqiu ini bisa langsung membuka resep dewa obat. Ternyata gurunya adalah kakekku sendiri. Selanjutnya, aku harus lebih banyak bertanya padanya, agar bisa mendapat resep obat warisan itu. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ajalmu yang sudah dekat. Qian Sui. Ini adalah lonceng iblis emas biru. Begitu dibunyikan,
Seluruh manusia obat abadi di makam ini akan bangkit kembali, dan kekuatannya 100 kali lipat lebih hebat dari sebelumnya. Kalian sudah tamat. Bukankah itu berarti para zombie yang tadi muncul akan muncul lagi? Ini benar-benar gawat. Yang ke-107. Kalian ini benar-benar merepotkan saja. Lonceng iblis emas biru, ya. Menarik juga. Sepertinya. Aku harus memakai jurus andalanku. Kau manusia obat abadiku, kau membunuh semuanya. Bagaimana mungkin? Banyak omong. Bagaimana mungkin ini terjadi? Terima kasih senior karena sudah menolong kami. Boleh kami tahu siapa nama Anda, senior? Anak muda, apa kau tidak mengenalku? Senior Y. Tidak perlu panggil begitu. Kau adalah reinkarnasi dari Sang Sishi. Secara logika, aku justru harus memanggilmu guru. Ah, tidak perlu begitu, senior Y. Jika bicara soal apa yang leluhurku wariskan pada Anda, seperti resep obat dan kemampuan itu, ajarkan juga padaku, pasti akan sangat hebat. Boleh saja, tunggu sampai aku kembali ya. Kita pergi lihat dulu kebun obatnya. Kau bawa gadis kecil itu, pergi istirahat di kuilku dulu. Nanti setelah aku pulang, aku akan mengobati lukanya. Baiklah. Wah, banyak sekali. Wah, banyak banget. Ginseng giok darah, bunga roh penghancur tulang, jamur 7 emosi. Ini semua biasanya tanaman obat langka yang sangat sulit ditemukan. Anak muda, hari ini kau benar-benar untung besar. Hari ini kau benar-benar untung besar. Kedepannya, kalau resep dewa obat membuka resep pil baru lagi, aku bisa datang ke sini untuk mencari bahan. Kumpulkan sedikit debu penghancur dewa dulu untuk dibawa pulang. Coba kita lihat apa bisa membuka resep lanjutan dari pil penciptaan pahala. Anak muda, kalau sudah selesai, temui aku di kuil Jingjue. Baiklah. Debu penghancur dewa sudah terkumpul. Resep lengkap pil penciptaan pahala. Kira-kira sudah terbuka belum ya? Ternyata benar-benar sudah terbuka. Beberapa bahan obat ini, semuanya ada di kebun obat. Tapi, daun reinkarnasi Donying, dan pasir bintang es abadi ini apa ya? Nanti aku tanyakan pada Yezikyu saja. Ah, resep dewa obat, membuka ilmu medis baru lagi. Teknik penyembuhan jiwa lewat mimpi. Apa ini? Ternyata bisa masuk ke dalam mimpi orang lain. Jurus tingkat dewa untuk menyembuhkan penyakit. Coba cepat jalankan perintahku. Ilmu penyembuhan mimpi. Ternyata si Wang Chai belakangan ini, alasan dia murung ada di sini toh. Cukup buat dia makan tulang di dalam mimpi. Pasti bisa sembuh. Penyakit susah makannya di dunia nyata. Akhirnya sembuh juga. Sepertinya, ilmu penyembuhan mimpi ini lumayan berguna juga. Udah mulai telat nih, aku harus pergi cari Yezikyu, buat curi balik resep rahasia leluhurku. Saya keturunanmu, Jindalei, telah berkali-kali dihina oleh Sun Qian dari keluarga Sun. Dia merebut tunanganku, dan merampas harta keluargaku. Kumohon pada para leluhur. Berilah saya petunjuk dan jalan keluar. Kamu. Kamu siapa? Aku adalah leluhurmu. Tubuh fisikku telah dihabisi oleh Sun Qian dan Yezikyu dari kuil Jingju. Merekalah yang membunuhku. Yang ada di depanmu saat ini hanyalah sisa jiwaku. Berikan setengah sisa umurmu kepadaku. Bantulah aku membentuk kembali tubuhku. Nanti ku bawa kamu menyerbu kuil Jingju. Biar dendam kita berdua terbalas lunas. Tapi sebelum mati saja Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Sekarang kekuatan Anda bahkan tidak sampai setengah dari sebelumnya. Tutup mulutmu. Kamu sama sekali tidak tahu seberapa hebat leluhurmu ini. Sebenarnya, apa yang dilakukan Jin Juyo di masa lalu bukanlah hasil kerjanya sendirian. Ada sosok ahli lain di belakangnya. Siapa?
Taois Feng Tian. Dewata Feng Tian, keturunan Sun Sisyi. Dan juga, keberadaan murid kecilnya yang dulu itu, sudah kami temukan. 7 hari lagi, aku akan berhasil melewati tribulasi. Saat waktunya tiba, aku dan mereka akan membuat perhitungan untuk semua dendam lama dan baru. Jarum reinkarnasi yang kusuruh kau cari. Apa sudah ada kabar sekarang? Itu adalah artefak penting untuk tribulasiku. Ada di tangan Raja Kota Naga, Su Qinghan. Di dalamnya, terdapat warisan Dewa Obat, Sun Sisyi. Kau harus mendahului keturunannya. Dan rebut benda itu. Baik. Taois Feng Tian. Meskipun kesaktiannya tinggi, tapi dia bukannya tidak bisa dikalahkan. Bukankah kau ingin mempelajari kemampuan leluhurmu? Aku akan mengajarimu. Setelah kau menguasai semuanya, Taois Feng Tian itu bukan apa-apa. Bocah kecil, panggil aku guru. Maka aku akan mewariskan semua teknik kultivasi sepenuhnya kepadamu. Aku sudah punya guru. Tidak pantas bagiku untuk berguru lagi. Tapi, aku bisa menukar ini denganmu. Wah, banyak sekali tanghulunya. Baiklah kalau begitu. Lagi pula ini semua memang milik leluhurmu. Akan kuajarkan semuanya padamu. Bagus. Pedang, datanglah. Ini adalah pedang naga. San Sisyi yang memberikannya padaku. Sekarang kuberikan padamu. Berlatihlah dengan baik saat kau pulang nanti. Ini jauh lebih baik daripada kau bertarung dengan tangan kosong. Hei. Bukankah kau bilang akan mengajariku semuanya? Kenapa kau hanya mengajariku 1 jurus ini saja? Sini, berikan padaku. Baiklah, setelah aku kembali nanti, aku akan membawakanmu banyak coklat. Coklat katamu. Kau pikir aku ini anak kecil? Aku mau teh longjing. Panenan musim semi pertama. Baiklah, terserah katamu saja. Perhatikan baik-baik. Aku hanya akan menunjukkannya sekali. Apa ini? Kau mau mengajariku bertani? Wah, Lagi. terima kasih atas bimbingannya, Master Ye. Coba kau lakukan sendiri. Biar kulihat apa kekurangannya. Wah, Pohon yang tinggi sekali. jari kurong. Master Ye, bagaimana latihanku tadi? Apanya yang bagaimana? Kau hampir saja menghancurkan seluruh aulaku. Sekarang coba kau gunakan jurus pedang naga. Kalau kekuatannya tidak setara dengan jari kurong, seperti standar tadi, kau harus menggantinya dengan 100 tusuk. Manisan tanghulu berlapis susu. Tidak masalah. Kau harus bisa mengenai pohon besar pada jarak 100 langkah itu dulu. Aduh, akurasimu masih kurang. Ya, ada hawa membunuh. Pedang ini sudah mengelilingi bumi 1 putaran, lalu terbang kembali ke sini. Benar sekali. Akurasinya sudah pas. Terus kekuatannya bagaimana? Biar kulihat. Aura pedangku bisa melukai dewa. Cih, Membual saja kau ini. sudah 100 tahun berlalu. Akhirnya kakek ini berhasil menembus alam setengah dewa. Akhirnya aku bisa hidup bebas bersenang-senang di dunia fana ini. Suara aneh apa itu tadi? Loh, ini, manusia setengah dewa bisa terluka parah begini. Kau yang melukainya, ya. Biar aku obati dia sekarang. Jurus jari kehidupan. Di mana ini? Apa kalian yang menolongku? Terima kasih, rekan Tao. Hari ini kau sudah menolongku, menyelamatkan nyawa Zhang si setengah dewa ini. Aku berutang budi padamu. Kalau di masa depan kau punya kesulitan, bakarlah jimat ini. Aku akan segera datang membantu. Benar-benar tak kusangka, bakatmu ternyata semengerikan ini. Dengan kekuatan sehebat ini, mengalahkan pendeta Feng Tian, bukankah semudah membalikkan telapak tangan? Mengandalkan kekuatan ini saja tidak cukup. Pendeta Feng Tian sebentar lagi akan menembus alam dewa. Kalau kau ingin mengalahkannya, kau juga harus menjadi dewa. Untuk bisa menjadi dewa, sepertinya aku harus secepat mungkin membuat pil penciptaan takdir.
Apa kau ada info tentang daun reinkarnasi Donying, dan pasir bintang es abadi, dan pasir bintang es abadi? Aku mau meracik obat, butuh 2 jenis tanaman obat ini. Apakah kalian berdua kenal dengan Sun Qian? Oh, akulah orangnya. Astaga, rekan Sun, aku punya barang bagus untukmu. Barang apa itu? Apapun yang kamu gambar di jimat kuning ini, kamu akan langsung mendapatkan benda itu. Cobalah. Coba gambar kepingan emas. Menarik juga. Kalau begitu, coba gambar burung kecil. Benar-benar luar biasa. Kamu memberiku barang ini. Pasti kamu butuh bantuanku untuk suatu urusan, kan? Memang ada sesuatu. Aku baru dengar kalau Master Sun punya ilmu medis yang luar biasa. Kebetulan sekali, muridku, Su Qinghan, entah di mana, terkena racun aneh. Apakah Master bersedia untuk membantunya? Su Qinghan, dia muridmu. Su Qinghan dari Raja Kota Naga itu. Kalian berdua saling kenal. Dulu dia banyak membantuku. Melihatnya sedang kesulitan, mana mungkin aku tidak turun tangan. Ayo, tunjukkan jalannya. Kenapa kamu ada di sini? Muridku, jangan merasa canggung begitu. Ini adalah orang yang sengaja kuundang untuk mengobatimu. Kamu juga bisa ilmu medis. Kamukah yang menyelamatkanku? Luka dalammu baru saja pulih dalam 3 hari ini. Jangan pernah memaksakan diri mengerahkan tenaga dalam. Lagi pula, Kau memang hebat mengobati orang. kukira Ketua Su sudah lupa dengan pertemuan pertama kita. Tidak. Hanya saja, aku sama sekali tidak menyangka, kalau kali ini, kau lagi yang menyelamatkanku. Astaga, cepat obati muridku ini. Coba kau lihat. Dia sakit, sampai hampir gila dibuatnya. Penyakit yang bisa mengubah kepribadian. Memang sangat langka. Benar, kan? Biasanya dia itu galak sekali. Tapi hari ini, saat bertemu rekan Dao Sun, dia malah berubah jadi orang lain. Astaga, guru, tolong jangan bicara sembarangan. Iya, cepat kau periksa dia. Masalahnya, ternyata memang ada di kepalanya. Kau terkena sihir iblis mimpi. Memang benar, akhir-akhir ini, aku terus mengalami mimpi yang sama, dan luka yang kudapat di dalam mimpi, juga akan membekas pada tubuhku di dunia nyata. Bisa disembuhkan. Pergilah ke ranjang. Ini sepertinya kurang pantas. Walaupun dengan cara ini racunnya bisa dihilangkan. Tapi, Benar, masih ada aku di sini, tahu. Dasar bocah nakal, apa yang kau pikirkan? Ngawur saja kalian ini. Maksudku, suruh dia cepat tidur, supaya aku bisa mengobatinya di dalam mimpi. oh, sepertinya itu juga bukan ide yang bagus. Deh, kalau sampai penolongku tahu, di salah satu mimpiku, aku bermimpi melakukan hal itu dengannya. Apakah dia akan membenciku nanti? Kamu ini maunya apa sih? Akhir-akhir ini, kamu sudah sangat tersiksa fisik dan mental karena racun aneh itu. Aku sudah susah payah mencarikan orang yang bisa menyembuhkanmu. Tapi kamu malah menolak diobati olehnya. Cepatlah seperti Tita Suci, teknik pengendali jiwa mimpi. Apakah aku sedang berada di dalam mimpi Su Qinghan? Ini adalah mimpinya. Makanya dia tidak bisa melihatku. Ketemu kau. Orang yang merapalkan mantra mimpi buruk pada Su Qinghan. Dan ingin membunuhnya di dalam mimpi. Kaulah dalang utamanya. Kau bisa melihatku. Mantra mimpi buruk ini akan membuat Su Qinghan setiap malam harus menanggung penderitaan fisik serta siksaan mental sekaligus. Hingga setengah bulan kemudian, dia akan menjadi pasien koma yang tak akan pernah bangun. Kau benar-benar kejam. Metode pembunuhanku ini, di negara kami, Jepang, sudah tergolong sebagai perbuatan yang sangat berbelas kasih. Katakan, kenapa kau ingin mencelakainya? Di negaramu, Tiongkok, ada pepatah kuno.
Orang tak bersalah menjadi incaran karena harta yang dimilikinya. Dia memegang barang milik Dewa Obat Tiongkok, yaitu jarum reinkarnasi, pusaka medis tertinggi peninggalan San Shishi. Tapi dia menolak untuk menyerahkannya. Jadi aku terpaksa menggunakan cara kotor ini. Barang berharga milik Tiongkok. Mana mungkin diserahkan kepada iblis Jepang sepertimu? Matilah kau. Jurus jari kurong. Panas sekali. Sebaiknya selesaikan dulu masalah yang ada di depan mata. Hei, tampan. Mabuk malam musim semi, racun ini akan membuat korbannya bermimpi asmara setiap malam, sampai energi vital di tubuhnya terkuras habis. Perempuan Jepang keparat itu benar-benar sangat licik. Penolongku. Coba gunakan 9 jarum Tianyao terlebih dahulu. Untuk memetik bunga di dalam mimpi ini. Wanita keparat itu, dalam waktu 1 minggu, tidak akan bisa memasuki mimpi King Han. Saat waktunya tiba, aku akan menangkapnya kembali, dan racun ini pun bisa dihancurkan. Anu, soal kejadian di dalam mimpi itu. Tidak masalah. Apa akhir-akhir ini kau mencari gara-gara dengan orang Jepang? Ceritanya begini. Akhir-akhir ini selalu ada sekelompok orang Jepang yang datang mencari masalah dengan kami. Mereka menghalalkan segala cara untuk merebut jarum reinkarnasi dari tangan kami. Jarum reinkarnasi ini, bolehkah aku melihatnya? Tidak boleh. Jarum reinkarnasi ini adalah milik teman lamaku, Sun Shishi. Sebuah pusaka terlarang yang dia wariskan padaku. Pusaka ini juga bisa membuat seseorang membalikkan yin dan yang, dan memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, Saudara Sun, tolong maklumi kehati-hatianku. Lalu, bagaimana jika aku bilang bahwa Sun Shishi adalah leluhurku? Kau benar-benar keturunan Sun Shishi. Senior. Hubungan Anda dengannya kan sangat dekat. Masa Anda tidak menyadari kalau aku sangat mirip dengannya? Astaga. Guruku itu kan orang buta. King Han. Jarum samsara. Berikan padanya. Baik. Ini. Malah diserap oleh bocah ini. Yin dan yang berbalik. Jalan langit bersinar terang. Jarum samsara ini ternyata berhasil kukuasai. Tapi, seumur hidup ini, hanya bisa digunakan 3 kali. Resep Dewa Obat. Berhasil membuka resep baru lagi. Jurus pemindah petaka. Bisa membalikkan semua racun di dunia ini. Ah, hebat sekali. Jadi ingin cari orang untuk menguji racun ini. Kenapa menatapku begitu? Jarum samsara sudah diserahkan padamu. Itu artinya sudah kembali ke tangan pemilik aslinya. Simpanlah baik-baik. Racun di tubuh King Han belum sepenuhnya hilang. Sebagai balasannya, aku akan mencari komplotan orang Jepang itu untuk menyembuhkan racunmu sepenuhnya dan membuat mereka membayar perbuatan mereka. Aku ikut denganmu, Tuan Jiangchun. Misiku gagal. Pendeta Feng Tian pasti akan menghabisiku. Anda harus menolongku. Mei Zhenxi. Kau ini, Master Gu mimpi nomor 1 di Jepang. Bagaimana bisa kalah dari dokter gadungan asal Tiongkok? Benar-benar sampah. Siapa yang kau sebut sampah? Tuan Yilang. Dialah yang sudah menghancurkan rencanaku. Bocah sialan. Di tubuhmu ada aroma jarum reinkarnasi. Serahkan jarum reinkarnasi itu. Aku akan mengampunimu dan gadis kecil itu. Apa kau belum paham? Siapa sebenarnya yang jadi mangsa di antara kita? Hahaha, Tuan Sankian, Emura Keiichiro ini adalah orang terkenal di Jepang. Sebagai master racun, dia mampu melepaskan dalam sedetik 20 jenis racun mematikan yang berbeda. Kalau tidak mau mati keracunan, patuhlah dan mohon ampun. Racun? Silakan saja, aku justru takut racunmu tidak mempan padaku dengan jurus pengalih dari leluhurku. Jangankan 20 jenis, walaupun ada 2000 jenis racun, tidak akan bisa melukaiku. Sun Qian, apa kau berani bertaruh denganku? Jika kau bisa menahan 3 racunku, aku akan memberikan pusaka Jepang, daun reinkarnasi kepadamu, dan aku tak akan pernah menginjakan kaki lagi. Di negaramu selangkah pun, daun reinkarnasi Jepang adalah salah satu bahan untuk membuat pil penciptaan emas. Aku harus mendapatkannya.
Tapi jika kau tidak sanggup, kau hanya bisa pasrah dan mati. Jangan terima tantangannya. Itu bisa merenggut nyawamu. Aku terima. Hahaha. Punya nyali juga. Ayo. Ini adalah pil pelemah tenaga dalam. Setelah memakannya, urat nadimu akan hancur. Dan kau akan kehilangan seluruh kekuatanmu. Rasanya lumayan juga. Habislah kau, Sun Qian. Tanpa tenaga dalammu, kita lihat bagaimana kau bisa melawanku. Kenapa aku tidak bisa mengerahkan tenaga dalamku? Sudahlah. Dengan racun yang tersisa ini, sudah cukup untuk membunuhnya. Kau bilang apa? Bukan apa-apa. Ayo, cobalah racun yang kedua ini. Ini adalah ramuan pemikat jiwa. Siapapun yang meminumnya akan jatuh cinta setengah mati pada orang yang memberikannya racun ini. Saat kau sudah tunduk dan mencintaiku, aku pasti akan memperlakukanmu seperti anjing peliharaanku. Dan aku akan menyuruhmu untuk membunuh wanita itu sebagai tugas pertamamu. Jangan. Apa kau benar-benar mau mengorbankan dirimu demi taruhan konyol ini? Dan meminum barang berbahaya itu? Tenang saja, aku tidak akan kenapa-napa. Kau benar-benar meminumnya. Kemarilah. Cepat bantu aku, kekasihmu ini, untuk membunuh wanita itu. Kenapa reaksi obatnya lambat sekali? Suamiku. Jangan sentuh aku. Tuan, Apakah kau sudah tidak menginginkanku lagi? Mei Zhenxi. Apa-apaan kau ini? Bagaimana bisa kau bersikap seperti itu pada dokter gadungan dari Tiongkok itu, sampai merendahkan dirimu begini? Kalau kau berani bersikap tidak sopan lagi pada tuanku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Benar-benar tidak berguna. Disuruh meracuni, malah kau sendiri yang kena racunnya. Majulah. Sekarang giliran racun yang terakhir. Mari kita coba yang lebih mematikan. Baiklah. Selanjutnya, aku akan mengeluarkan senjataku yang paling mematikan. Biar kau tahu siapa sebenarnya. Sang Raja Racun dari Jepang. Ini adalah inti 10.000 racun. Racun paling mematikan di dunia ini. Begitu kau menelannya, darah akan mengalir deras dari seluruh lubang di wajahmu. Lalu tubuhmu akan hancur dan mati. Sun Qian. 2 racun yang tadi. Kau bisa selamat hanya karena sedang beruntung saja. Tapi kali ini, aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri, betapa menyedihkannya caramu mati nanti. Kelihatannya enak juga. Gimana rasanya? Ada apa ini? Kenapa kau tidak bereaksi sama sekali? Ini tidak mungkin. Ah, aku tahu. Racunnya pasti masih dalam proses bekerja. Bagian dalam tubuhmu pasti sudah sangat hancur berantakan sekarang, kan? Hahaha. Sebentar lagi, darah akan mengucur deras dari wajahmu. Apa ini? AR. Apa yang terjadi padaku? Kenapa jadi begini? Hei, cecunguk Jepang, kau sendiri yang keracunan. Tidak. Ini mustahil. Aku ini Jiang Chun Jieyilang, sang raja racun dari Jepang. Kau berhasil meracuninya sampai mati. Bagaimana caramu melakukannya? Rahasia dong. Benda ini, inilah sumber yang membuatmu terkena racun iblis mimpi. Baiklah,
Kutukannya sudah dihilangkan. Semua dendam dan budi sudah lunas. Sekarang saatnya aku mengurus urusanku sendiri. Sun Qian. Aku benar-benar semakin tidak bisa memahami pria ini. Daun reinkarnasi Don Ying. Akhirnya aku menemukanmu. Terakhir, tinggal mencari pasir bintang es abadi. Maka aku bisa menjadi dewa. Informasi tentang pasir bintang es abadi ada pada keluarga Cheng di ibu kota. Ibu. Mereka ini adalah 4 tabib terkenal dari ibu kota. Dengan adanya mereka, penyakitmu pasti bisa disembuhkan. baguslah. Ini sudah tidak ada tanda kehidupan. Sama sekali tidak ada harapan hidup. Aku bisa menyembuhkannya. Sun Qian. Dari mana datangnya bocah liar ini? Berani sekali di depan kami, 4 tabib terkenal. Bicara omong kosong seperti itu. Junior ini. Sun Qian dari kota naga, bersedia untuk mencobanya, untuk menyelamatkan Tuan Muda Cheng. San Qian, tabib Dewa San. Syukurlah, Tuan Muda, Anda akhirnya bisa diselamatkan. HMPH. Kukira siapa? Ternyata hanya anak muda yang tenar tanpa bukti, masih bermimpi bisa menghidupkan kembali Tuan Muda Cheng. Tutup mulut sialanmu itu. Orangnya masih belum mati. Tubuh kebocoran langit. Sejak lahir, Tuan Muda Cheng sudah 3 kali lebih cepat dari orang biasa dalam menghabiskan energi kehidupan dan darahnya. Dan pada tahap sekarang ini, secara logika, dia sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi, aku punya caranya. Aku punya jarum reinkarnasi yang bisa membangkitkan orang mati. Benarkah? Asalkan kau bisa menyembuhkan putraku, aku akan menuruti semua permintaanmu. Lupakan soal semua permintaan itu. Aku hanya punya satu permintaan. Pasir bintang es abadi. Sekarang aku tahu, apa rencanamu sebenarnya, bocah. Kau hanya mengincar harta karun keluarga Cheng. Makanya kau datang ke sini untuk menipu kami. Benar sekali. Aku memang menginginkan harta karun keluarga Cheng. Tapi, aku juga punya kemampuan untuk menyembuhkan Tuan Muda Cheng. Waktu Tuan Muda Cheng sudah tidak banyak lagi. Aku harap, Anda tidak akan membuat keputusan yang membuat Anda menyesal. Silakan. Meskipun jarum reinkarnasi hanya bisa digunakan 3 kali, tapi menukarnya dengan kesempatan mendapatkan pahala untuk menjadi dewa, pasti sangat menguntungkan. Teknik jarum ini benar-benar luar biasa. Reinkarnasi 1000 tahun. Mampu membalikan yin dan yang. Inilah jarum reinkarnasi yang sudah lama hilang itu. Tidak kusangka. Jarum reinkarnasi ini tidak hanya bisa membangkitkan orang mati, tapi juga bisa membuka aliran meridian seseorang dan memberikan kekuatan surgawi. Aku benar-benar sembuh. Sekarang aku merasa tubuhku menjadi sangat nyaman dan ringan. Itu karena kau sekarang memiliki kekuatan surgawi. Apa kau mau menjadi muridku? Sepenuh hatiku hanya untuk dunia teater. Aku tidak tertarik untuk mempraktikkan ilmu pengobatan. Ini bukan ilmu pengobatan. Ini adalah kultivasi. Menggunakan sisa hidupmu demi menciptakan kedamaian di dunia, demi kedamaian negara dan bangsa. Aku, Cheng Diei, bersedia berguru pada Master Sun. Nanti aku akan mengajarimu jalan kultivasi. Orangnya sudah sembuh.
Mana barangnya? Bahan obat terakhir sudah di tangan. Sekarang aku bisa kembali dan memurnikan pil penciptaan pahala. Bersiap untuk berkultivasi. Penciptaan pahala. Langit dan bumi sebagai tungku. Nyawaku sebagai apinya. Jadilah. Pil penciptaan pahala. Akhirnya berhasil dimurnikan. Berhasil. Bagus. Leluhur. Keturunanku, Sun Qian. Engkau mengobati dengan hati yang welas asih, melindungi jalan suci dengan keberanian, menghadapi bencana dengan kebijaksanaan, mengumpulkan pahala yang tak terhingga. Hari ini akhirnya kau mendapatkan karunia, dan mencapai kesempurnaan sejati. Namun, menjadi dewa bukanlah akhir. Jalan suci itu tak ada batasnya. Nah, kuharap kelak kau bisa menyelamatkan banyak orang, dan melindungi dunia manusia. Aku, Sun Qian, pasti akan memenuhi harapan leluhur. Aku sudah berhasil melewati masa kesengsaraan. Hanya dewa yang bisa menandingiku sekarang. Ye Ziqiu. Sun Qian. Semut rendahan. Serang kuil Jingju sekarang. Kalian berdua. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kalian berdua. Sudah lama kita tidak berjumpa. Taois Feng Tian, 900 tahun yang lalu, leluhurku, Sun Sisi, mengampuni nyawamu, karena ingin memberimu kesempatan untuk bertobat. Tapi ternyata, kau sama sekali tidak tahu diri. Kepalang tanggung, teruskan saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku menghukummu atas nama langit. Langit. Besar mulut. Selama aku, Taois Feng Tian, ada di sini. Akulah langit itu sendiri. Ini adalah Panji 10.000 jiwa. Kupanggil roh-roh dari 3 alam untuk bertarung demiku. Matilah kalian. Datanglah lebih banyak roh kepadaku. Gunakan seni pedang naga, jurus ke-9. Embun giok hati es. Hancurlah. Situasi apa ini? Bukankah kau bilang, kekuatan bocah itu seimbang denganmu? Kenapa rasanya mereka sudah menjadi dewa? Dewa Agung, Anda tidak perlu khawatir. Hari ini, kecuali
Ada 3 kultivator hebat di tingkat setengah dewa ke atas. Yang hadir pada saat yang sama, dan menggunakan 3 jurus pamungkas langit, bumi, dan manusia secara bersamaan. Barulah mereka bisa mengalahkan Anda. Hanya dengan mereka berdua. Anda tidak perlu khawatir. Nanti kita buat perhitungan saat kembali. Kalian dengar itu? Hari ini, kecuali ada 3 orang di tingkat setengah dewa, kalian pasti akan kalah telak. Aku akan mencarikan kuburan yang bagus untuk kalian. Tingkat setengah dewa yang ketiga. Sepertinya kau benar-benar harus menolongku kali ini. Aura iblis yang sangat pekat. Apa yang terjadi? Ternyata benar-benar ada 3 orang di tingkat setengah dewa. Tidak masalah. Langit jernih, bumi terang, mata batin seterang bintang, jurus pamungkas langit, hancurkan segala ilusi. Kaki berpijak kokoh di bumi. Tubuh mewujudkan kebajikan bumi. Jurus pamungkas bumi, hidup dan mati ada dalam kendali. Satu titik kesadaran batin menembus misteri, jurus pamungkas manusia. Putar balikan semesta. Dari mana datangnya orang sakti yang ketiga ini? Hahaha, aku memang salah. Master Sun, aku tahu aku salah. Ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah memusuhimu lagi. San Qian, ada apa? Ini kontrak pernikahan dari nona muda kami untukmu. Cepat tanda tangani. Jangan ditanda tangani. Ini kontrak pernikahanku. Tanda tangani milikku. Sialan, kau sengaja cari gara-gara ya? Kalau kau berani macam-macam, akan kubuat nona besarmu itu ikut mati. Kontrak pernikahanku, di saat seperti ini, lebih baik jangan membuat masalah untuk Master Sun. Tanda tangani punya siapa nih?